Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang persiapan dari tim nasional Indonesia untuk pertandingan lawan China pada tanggal 15 Oktober nanti. Dan saya juga ingin membahas singkat saja tentang 99 menit yang diberikan oleh wasit di pertandingan antara Bahrain versus Indonesia yang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Mungkin teman-teman bingung, kok kursinya ada dua tapi hanya Bung Binder yang bicara. Ya karena kursi ini saya persiapkan untuk narasumber yang nanti akan datang ke studio Triple B sore hari ini. Tapi siang hari ini saya memutuskan untuk membuat satu konten dulu agar bisa menjelaskan kepada teman-teman sudut pandang saya tentang 99 menit tersebut dan juga sedikit saja analisis tentang pertandingan antara China versus Indonesia. Jadi yang perlu kita pahami teman-teman, bahwa memang seorang wasit bisa memberikan tambahan waktu dalam masa injury time. Tapi tambahan waktu dalam masa injury time itu juga perlu dikalkulasi dengan baik. Artinya seandainya ada pemain yang memang dilanggar, kemudian ada pemain yang mengulur waktu, ada free kick, atau ada pergantian pemain, ya wajar akan ada yang namanya tambahan waktu. Tapi kan seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya setelah pertandingan ini, bahwa kan cuma ada satu kali pelanggaran yang Bahrain itu mendapatkan free kick. Ya kalaupun memang mungkin mau ditambah, ya paling nggak maksimal 90 detik aja sih. Tapi kan yang ditambah nih cukup signifikan ya, sampai 3 menit. Dan saya juga mengikuti analisis atau juga narasi-narasi ya di sosial media, ada juga di TV, ada juga di beberapa media digital tentang kemungkinan pertandingan antara Bahrain versus Indonesia diulang, yaitu rematch. Nah, saya bingung sih bahwa narasi seperti ini bisa diangkat. Jadi saya pikir kita juga jangan membuat narasi-narasi seperti sebuah ilusi. Jangan seperti itu. Seperti memberikan sebuah harapan palsu. Nggak mungkin akan ada yang namanya rematch. PSSI tentu mengirimkan surat protes kepada AFC, tapi protes tentang keputusan wasit tersebut agar hal seperti itu tidak terulang di pertandingan selanjutnya. Saya nggak yakin bahwa PSSI akan meminta rematch. Saya nggak yakin sih, karena saya kan nggak baca itu surat protesnya. Ya kalaupun PSSI meminta rematch, harus ada alasan yang memang jelas. Dan saya pikir secara aturan nggak bisa ini ada rematchnya. Karena wasit itu seperti yang tadi saya katakan memang punya hak untuk menambah masa injury time. Dia punya hak, dan tentu dia punya argumentasinya, dan pertandingan sudah selesai. Artinya kita juga sebagai pemain ke-12 perlu move on. Dan saya juga mengikuti pergerakan di sosial media, karena banyak sekali ya yang mention saya, banyak sekali juga yang menulis di kolom komentar saya dengan tagar AFC Mafia. Nah, ini teman-teman juga harus pahami, mafianya AFC atau ada aktor lain? Di belakang AFC ada pihak lain nggak? Nah, kalau feeling saya AFC ini hanya sebuah kendaraan. Mau namanya AFC kek, mau namanya CONCACAF kek, mau namanya CONMEBOL kek, itu hanya sebuah kendaraan. Atau mau namanya FIFA, itu sebuah kendaraan. Tapi feeling saya ada pihak lain. Nah, pihak lain itu siapa? Ya tentu mafia. Tapi mafia ini siapa? Ya kita nggak akan pernah tahu. Karena kan mafia ini seperti kentut. Baunya ada, tapi nggak kelihatan. Iya loh, saya nggak bercanda sama sekali. Jadi hal-hal seperti ini bisa saja terjadi dalam sepak bola. Artinya ada yang namanya mafia bola. Itu bisa terjadi, tapi kita juga perlu lihat lebih luas lagi. Bahwa ini konfederasi kayak wasit kayak, ya itu hanya, ya istilahnya tuh kaki tangan. Ada pihak lain yang terlibat. Ya, dan saya mengatakan ini secara jujur, walaupun resiko bagi saya juga sangat besar nih, mengatakan hal-hal seperti ini. Tapi ada yang namanya mafia bola, itu ada. Dan saya mengatakan itu bukan tentang mafia bola yang berada secara virtual, tapi ini secara real. Real ini ada. Tapi kita nggak akan bisa tahu siapa ini mereka. Kalau hal non-teknis tetap terjadi, para pemain pokoknya harus fokus di atas lapangan. Jangan lupa untuk berkonsentrasi sampai 100 menit. Ya, jadi jangan 99 menit lagi, tapi 100 menit. Artinya secara teknis permainan jangan sampai ada kesalahan yang dibuat, jangan sampai hilang konsentrasi, terutama di masa injury time, karena hal-hal seperti ini bisa saja terulang. Teman-teman paham nggak sih bahwa timnas kita itu sekarang sedang meroket, atau grafik penampilannya lagi bagus, ya bukan karena bersandiwara, bukan karena permainan yang kasar, tetapi dengan permainan yang benar. Maka itu saya bingung jika ada yang mengkritik para pemain kenapa gak mengulur waktu. Gak bisa seperti itu. Para pemain kita tuh ingin bermain sepak bola dengan cara yang benar. Pelatihnya saja benar kok, Shin Taeyong, ya kan?
pelatih yang sportif, bisa saja Sintayong meminta para pemain udah buang-buang saja nih bola, tapi kan nggak mau seperti itu mereka. Mereka ingin tetap bermain bola, apalagi bola itu kan nggak bisa dibawa pulang oleh mereka. Ya, jadi pertama ingin saya mengatakan bahwa mafia itu ya memang ada di dunia sepak bola. Ya, banyak yang sudah tahu, tapi nggak ngerti siapa ini, karena kan banyak sekali nih rantai chain-nya ini banyak sekali nih. Tapi kita juga harus dalam hal lain ini lebih bijak. Ya, lebih bijak artinya untuk mendukung timnas kita dan juga kita meminta federasi kita agar waspada tentang hal-hal seperti ini. Artinya untuk pertandingan lawan China sudah harus mewanti-wanti AFC. Gak boleh takut, mewanti-wanti mereka. Jangan sampai nih ada kejadian seperti ini. Bukan artinya federasi kita atau para pemain harus takut dengan wasit. Enggak, kan gak bisa negative thinking seperti itu. Tapi sudah harus ada yang namanya antisipasi. Harus ada. Media-media luar negeri semua pada menyoroti kok. This is Asian football. Ya kan, inilah AFC. Welcome to AFC. Para pemain itu kan berkeringat habis-habisan di atas lapangan. Kalau perlu mereka berkeringat darah. Malik Rizaldi itu sampai berdarah-darah kepalanya. Kerjain seperti ini. Sakit gak tuh mereka? Pasti sakit. Kita aja sakit hati kan. Tapi lihat profesionalitas mereka. Betul kan? Kita lihat pada saat mereka mendarat di China, fine-fine saja. Ya karena mereka fokus sekarang untuk pertandingan lawan China. Dan kita pun harus fokus untuk pertandingan lawan China. Kita pun harus support timnas kita untuk pertandingan lawan China. Ya udah, mau tidak mau kita harus menelan. Ya, kita harus menelan pil pahit ini dari kejadian di Bahrain. Ya, jadi faktor non teknis ini memang harus dijaga. Tapi yang harus menjaga sekarang ini adalah federasi yang harus mewanti-wanti kepada AFC. Jangan sampai lo ini terulang lagi. Ini aktor-aktor lain ini kita gak akan pernah tahu karena ini sudah di luar jangkauan kita dan berbahaya juga orang-orang ini. Tapi ya udahlah, kita gak perlu bicara soal mafia lah ya. Kita bicara sekarang soal permainan sepak bola. Jadi teman-teman, timnas kita ini sekarang kan sedang meroket, ya. Apakah teman-teman pikir banyak yang suka? Gak, banyak yang gak suka. Karena sekarang mulai terganggu persaingan di kawasan Asia. Mulai terganggu sekarang persaingan di kawasan Asia. Ya, jadi tentu akan adalah hal-hal yang coba untuk mencegah Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ini bukan ilusi, ini fakta. Akan ada langkah-langkah untuk menjegal Indonesia lolos. Karena kalau Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, wah, geger ini dunia. Artinya apa? Berhasil ini. Ya, program dari PSSI untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan Indonesia untuk membentuk timnas yang kuat. Sampai negara-negara tetangga kita juga sekarang ingin mengikuti langkah dari Indonesia. Tapi mungkin mereka tidak punya pool pemain seperti kita. Artinya kita beruntung. Artinya gak salah dong kalau kita mengapresiasi para pemain keturunan ini. Buat apa kita sampai membenci mereka? Buat apa kita mengatakan mereka adalah pemain asing? Enggak, mereka bukan pemain asing karena mereka punya darah Indonesia. Contoh seperti saya keturunan India. Faktanya kan seperti itu. Walaupun saya besar lahir di Indonesia. Pada saat saya ke India, ya, mereka tahu, ini warga negara Indonesia keturunan India. Ya, respeknya itu sama, seperti yang saya dapat di Indonesia sama. Jadi kenapa gak kita respek mereka yang punya darah Indonesia? Apalagi mereka mau membela negara Indonesia. Bagus kan untuk kita semua. And everyone is happy. Ya, yang gak happy, udahlah, biarkan mereka gak happy. Kita gak perlu gubris juga. Saya gak lagi emosi sekarang. Cuman saya lagi semacam curhat lah, ya. So, oke, untuk pertandingan lawan China ini yang para pemain harus fokus. Karena lawan China akan lebih berat. Nah, teman-teman mungkin bingung, nanti saya akan memberikan match analisisnya H-1, tapi akan lebih berat. China itu kalau di pertandingan ini kalah, habis mereka. Apalagi imbang, udah. Jadi mereka akan all out. Sebetulnya itu adalah keuntungan bagi timnas kita. Ya, karena bisa memanfaatkan transisi. Tapi para pemain kita harus fully fit, harus 100% fit. Nah, yang saya mendapatkan informasi tadi bahwa Jordi Amat dan Sandy Walsh cedera ringan. Katanya akan juga nanti dicek fitness level dari pemain-pemain lain. Yang saya khawatirkan jangan sampai banyak pemain yang tidak 100% fit. Bahaya nanti lawan China. Apalagi China ini bermain di kandang sendiri. Gak mungkin mereka ingin dipermalukan lagi. Dan belum lagi nanti faktor non-teknis. Ya kan? Ya mungkin teman-teman bakal mengatakan, Bung Binder lebih kok bicara faktor non-teknis terus. Karena permainan sepak bola itu ada yang namanya faktor teknis, ada yang namanya faktor non-teknis. Dan itu berlaku di pertandingan manapun. Di Piala aja wasit sering banyak kesalahan atau sengaja tuh salahnya kan. Nah, jadi saya pikir hal-hal seperti ini perlu diantisipasi. Yang pertama oleh federasi, hal non teknis, tapi secara teknis para pemain itu gak boleh hilang konsentrasi. Apalagi kalau lagi unggul dengan skor tipis, karena kan belum istilahnya killing the game. Banyak yang menanyakan kenapa gak kill the game lawan Bahrain. Emangnya gampang? Bahrain itu sudah all out. Kalau ada pemain kita yang lebih banyak terlibat dalam proses serangan, kalau kecolongan gimana? Kan hancur nanti. Ya kan, bisa juga kalah timnas kita gak imbang. So, teman-teman, untuk pertandingan lawan China yang kita harapkan para pemain fully fokus untuk 100 menit. Dan saya sih berharap tidak akan ada kejadian-kejadian kontroversial yang bisa menggagalkan Indonesia meraih kemenangan.
Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa pertandingan lawan China akan jauh lebih sulit dibandingkan pertandingan lawan Bahrain. Bahwasan nanti timnas kita bisa menang, tentu itu yang kita semua inginkan. Tapi para pemain kita tidak boleh menganggap remeh China, dan para pemain kita harus fokus melupakan kejadian kontroversial yang terjadi di Bahrain. Apapun upaya dari pihak-pihak yang ingin menggagalkan timnas Indonesia harus kita antisipasi. Ya, caranya seperti apa? Kita dukung 110% timnas kita. Kita dukung habis-habisan timnas kita, dan kita jangan lupa untuk berdoa. Doa itu kuat, teman-teman. Saya selalu berdoa. Berdoa untuk kebaikan di dunia ini. Berdoa agar kita semua sehat walafiat, dan tentunya berdoa agar timnas kita, ya, agar timnas kita bisa berada dalam momentum positif yang sekarang sudah bisa terbentuk. Ya, sampai sini saja, teman-teman. Saya ingin memberikan penjelasan. Pokoknya nanti H-1 saya akan memberikan match analysis. Dan untuk saat ini, feeling saya, pertandingan lawan China akan lebih berat daripada pertandingan lawan Bahrain. Dan jangan lupa, nanti sore saya akan rekam episode kedua, Bicara Bareng Binder, dan nanti malam saya akan memuat konten tersebut. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.